Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ma'ruf Fauzan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas 2A, NIM 221360030. Saya di sini akan sedikit menjelaskan sistem pembelajaran ilmu nahwu pada zaman sekarang. Di sini artikel ini membahas metode pengajaran nahwu dalam pengajaran bahasa Arab. Ada dua metode mengajar nahwu dalam bahasa Arab. Mereka adalah metode al-qiyasiyah atau metode sampel, dan ada satu lagi metode al-istiraqiyah atau metode induksi. Namun kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam mengajarkan ilmu nahwu, guru bahasa Arab harus menggabungkan dua metode pengajaran nahwu berdasarkan kondisi siswa yang akan diajar para guru. Bahasa Arab terkait sangat dekat dengan bahasa Indonesia sejak agama Islam masuk di negara ini. Bahasa Arab diucapkan berdoa, beribadah, dan memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam. Apalagi ketika membaca Al-Quran, tidak ada bahasa lain yang dapat digunakan, tapi hanya satu, yaitu bahasa Arab. Pengaruh bahasa Arab begitu kental dengan bahasa Indonesia. Dulu memahami dan menguasai ajaran agama Islam, mengingat bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam teks-teks utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta teks sekunder seperti fikih, akhlak, dan sebagainya, dan ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, belajar bahasa Arab dan mengajarkannya di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia harus terus dipertahankan adanya. Tapi sayangnya, kendalanya relatif sulit bagi pembelajar bahasa Arab berasal dari sisi bahasa Arab itu sendiri hanya memiliki konsonan saja, sedangkan vokal tidak terbentuk huruf tetapi dalam bentuk selendang. Untuk membaca teks bahasa Arab, baik pembaca harus menentukan sakel atau itu ada fathah, kasrah, dhamma atau sukun. Masalah ini membutuhkan kemampuan untuk mengetahui posisi kata dalam kalimat dan kemampuan untuk menentukan bentuk kata. Dengan demikian, untuk membaca dan memahami tata bahasa Arab setidaknya harus menguasai ilmu yang mendukung seperti ilmu nahwu dan ilmu shorof. Juga menguasai mufradat sehingga sedikit ada gambaran tentang teks yang dibaca. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama. Berdasarkan pernyataannya bahwa hukum mempelajari bahasa Arab dan mengajarkannya adalah fardu kifayah. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bahasa Arab adalah simbol Islam dan Muslim, dan keberagaman bahasa adalah salah satu simbol terbesar bagi semua orang. Dengan itu, mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, mengenal bahasa Arab adalah sesuatu yang sangat mendesak bagi setiap umat muslim agar dapat melaksanakan syiar ibadah dan mampu membaca kitabullah Al-Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala menuliskannya dalam bahasa Arab. Salah satu ijtihad ulama adalah mengetahui ilmu nahwu karena semua ilmu Islam membutuhkan ilmu nahwu. Secara etimologi, kata nahwu berasal dari kata naha ya nahu dengan arti arah atau jihad, jalan. Contoh mitslu, miqdar, dan qasdu. Adapun secara terminologis, definisi nahwu yang dikatakan oleh Al-Siban dan dikritik oleh Dr. Ibrahim Mustafa dalam kitabnya, yaitu suatu ilmu yang mempelajari keadaan di akhir kata, i'rab, dan binanya. Al-Hasimi lebih melengkapi dengan definisinya, mengatakan bahwa ilmu nahwu itu aturan untuk mengetahui keadaan di akhir suatu kata dalam bahasa Arab terbentuk dari kata tarkib satu dengan kata yang lainnya dalam arti i'rab dan sekaligus binanya yang mengikuti. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa para pakar kebahasa Araban telah membedakan antara dua hal mengenai ilmu nahwu, yaitu apa yang disebut sebagai ilmu teoritis atau ilmu analitis dan ilmu nahwu pedagogik. Ilmu nahwu teoritis berdasarkan teori linguistik yang sangat teliti dan menyeluruh dalam uraiannya dan interpretasinya. Menggunakan metode yang paling akurat, dia adalah ilmu yang bercirikan belajar sendiri dengan dalam dan detail.
Sedangkan ilmu nahu pedagogik berada pada level ilmu nahu fungsional yang berfungsi untuk meluruskan perkataan dengan meluruskan perkataan selamat dalam ucapan dan benar dalam menulis. Ilmu nahu pedagogik ini disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan dengan bahan yang diambil dari kumpulan aturan yang terkandung dalam ilmu nahu teoritis dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran dan aspek pengajaran lainnya. Jadi, ilmu nahu bukanlah kumpulan kaidah-kaidah tata bahasa Arab yang rumus-rumusnya harus dihafalkan, tetapi hanya sebagai wadah untuk para pembelajar bahasa Arab untuk dapat memahami bahasa Arab secara lisan dan menulis dengan pemahaman yang benar. Selamat dari kesalahan dalam berbicara serta kesalahan dalam menulis. Ibnu Khaldun mengatakan dalam muqaddimahnya, sebenarnya menguasai bahasa Arab atau ilmu nahu adalah mengetahui kaidah dan kaidah baku tata bahasa Arab secara khusus. Itu adalah ilmu tentang suatu metode, bukan metode itu sendiri. Tidak bahasa Arab itu sendiri seperti seseorang yang tahu kemudian secara teoritis tetapi tidak menggunakan secara praktis. Seperti itulah mengetahui ilmu nahu adalah mengetahui cara kerjanya dalam bahasa Arab. Ibnu Khaldun menambahkan banyak orang yang ahli dalam ilmu nahu yang mempelajari aturan secara teoritis ketika diminta untuk menuliskannya dalam 2 baris atau beberapa baris surat untuk sahabat atau kekasihnya banyak melakukan kesalahan dan tidak mampu menyusun rangkaian kata secara benar atau secara ungkapan lisan orang Arab. Lalu lanjut kepada pembelajaran ilmu nahu berdasarkan teori integritas. Yang pertama ada takdim al-nas, yaitu suatu pokok pembahasan yang membahas teks bacaan atau dialog singkat dalam bahasa Arab dan cara pengajaran ilmu nahu tersebut dengan metode tekstual atau yaitu cara penyampaian materi nahu dengan mendahulukan pemaparan teks lalu menyampaikan kaidah-kaidahnya. Untuk melatih keterampilan menyimak teks bacaan dibacakan oleh guru beberapa kali dengan suara yang keras dan siswa mendengarkan dengan seksama dan buku pelajaran ditutup. Pada sesi ini guru juga bertanya kepada siswa untuk mencatat kosakata atau mufradat bahasa Arab yang tidak mereka ketahui artinya. Dengan metode ini guru dapat memberikan tambahan kosakata asing kepada siswa dan dapat melatih keterampilan mendengarkan. Dengan teks paparan bacaan, wawasan pengetahuan menjadi lebih baik. Wawasan keislaman para pelajar juga semakin meningkat. Penguasaan wawasan juga merupakan salah satu tujuan pembelajaran bahasa Arab integral. Artinya bahasa Arab tidak hanya dipelajari dari segi aturan dan keterampilannya, tetapi juga dipelajari dalam hal wawasan dan pengetahuan. Yang kedua ada al-istiab ala nas. Teknik ini adalah pemahaman terhadap suatu materi. Para pelajar berhak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pengajar berhak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para siswa untuk menguji pemahaman mereka terhadap teks bacaan yang mereka baca. Jika pelajar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka ini menunjukkan bahwa mereka menyimak teks bacaan dengan baik dan dapat memahami teks bacaan. Tanpa pertanyaan apapun yang diadopsi dari teks bacaan itu, sulit untuk mendeteksi sejauh mana pemahaman siswa terhadap teks yang telah mereka baca. Dengan teknik ini, maka ada 2 kompetensi yang diperoleh oleh siswa, yaitu kompetensi menyimak teks dan memahami teknologi. Yang ketiga ada al-kiru al-jahriyah. Di dalam metode ini, pelajar dapat menambahkan kemampuan dalam takbir syafawi atau biasa disebut dengan monolog dengan membaca teks secara keras. Cara ini bermaksud untuk melatih keterampilan membaca bagi siswa. Sejalan dalam hal ini, guru mengoreksi bacaan siswa jika salah dalam melafalkannya. Pada langkah ini, guru juga melakukan pengajaran satu keterampilan, yaitu keterampilan membaca dan menulis. Mengajarkan salah satu unsur bahasa yang menggunakan pengucapan huruf yang benar. Bahkan juga diajarkan kaidah nahu yang juga merupakan salah satu unsur bahasa. Yang keempat ada syarah anas.
sebuah penjelasan macam-macam kaidah atau yang biasa disebut munaqasyah. Dalam metode ini guru harus menjelaskan contoh-contohnya atau untuk tabel dan kolom mana yang telah dibuat. Dengan adanya penjelasan, pembelajar dapat lebih memahami tokoh-tokoh ini dengan apa yang telah mereka lihat. Yang kelima ada al-istinbat. Metode istinbat adalah salah satu langkah pembelajaran kaidah nahwu sebagaimana yang dikatakan oleh Jaudah al-Rukabi, yaitu menarik kesimpulan dari contoh teks bacaan kaidah nahwu. Dalam teks ini guru melakukan istinbat nahwu dengan aturan dari teks yang telah mereka baca oleh guru dan para murid. Metode pembelajaran kaidah nahwu dengan model ini disebut kaidah al-istinbat, yaitu metode mempelajari kaidah nahwu dengan cara mengeluarkan contoh-contoh berupa kaidah nahwu yang dipelajari dari sebuah teks bacaan. Misalnya seorang guru ingin mengajar kaidah nahwu mengenai tanda isim, maka teks bacaan harus memberikan contoh berupa isim dengan segala tanda-tandanya. Yang keenam ada tadribat atau kip. Pada metode ini menyatakan bahwa pelajar juga butuh terhadap latihan-latihan yang sifatnya intens dan menggunakan bahasa, sehingga pada akhirnya mereka dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Teknik ini merupakan teknik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa, termasuk pembelajaran ilmu nahwu, karena hal ini sangat berpengaruh pada sebuah teori pembelajaran yang disebutkan bahwa belajar itu mengharuskan adanya pengondisian dengan latihan-latihan yang diberikan kepada para siswa, dan diharapkan para siswa dapat menguasai suatu materi pembelajaran disebabkan adanya pembiasaan. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.